Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasad Yusuf, saya dari kelompok 7, dan teman saya Ahmad Fauzan. Kami akan membahas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Iptek dalam Islam. Di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, konsep ilmu dalam Islam. Yang kedua, adab berilmu dalam Islam. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab umat Islam. Yang keempat, kontribusi ilmu muslim. Konsep ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu. Secara etimologis, kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-ilm, yang berarti mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains, yang berasal dari bahasa Inggris science. Badar al-Din al-Aini mendefinisikan bahwa ilmu secara bahasa merupakan masdar atau kata dasar dari pecahan kata kerja alima. Ilmu sebagai perantara kebaikan. Salah satu tujuan ilmu pengetahuan adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ilmu yang tidak berdiri di atas kebaikan dan memerangi kemungkaran adalah ilmu yang hampa. Perlu diketahui, jika kita menuntut ilmu agama, maka itu adalah tanda bahwa Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk diri kita, baik kebaikan di dunia ini maupun kebaikan di akhirat kelak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 2436. Ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Sifat cahaya yang paling utama adalah memberi penerang. Mengusir kegelapan juga menjadi salah satu tujuan munculnya cahaya. Petunjuk arah juga peran yang tak kalah penting dari cahaya. Maka dari itu, ilmu yang benar akan menjadi cahaya yang mengusir kegelapan sekaligus menunjukkan arah kebaikan. Klasifikasi ilmu dalam Islam. Yang pertama ada ilmu fardu ain. Itu adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap muslim. Biasanya ia disebut ilmu agama. Ilmu ini akan membimbing kehidupan setiap muslim untuk menjadi manusia yang baik. Kitab suci Al-Quran, sunnah, syariah, dan hikmah adalah unsur-unsur utama dari jenis ilmu ini. Lalu yang kedua ada fardu kifayah atau yang disebut juga ilmu dunia. Merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Ilmu ini bersifat diskursif dan deduktif dan berkaitan dengan perkara yang bernilai pragmatis. Ilmu ini wajib dikuasai oleh sebagian saja dari sekelompok kaum muslimin. Adab berilmu dalam Islam. Etika dalam menuntut ilmu menurut Utsaimin yang merupakan ulama besar. Yang pertama, didasari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menuntut ilmu dalam rangka memberantas kebodohan. Yang ketiga, menuntut ilmu dalam koridor agama dan membela syariat. Keempat, berlapang dada dan tegar menghadapi berbagai hambatan. Yang kelima, mengamalkan ilmu. Yang keenam, menuntut ilmu dalam rangka mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menuntut ilmu mampu membentuk pribadi yang bijaksana. Kedelapan, menuntut ilmu dengan sabar. Yang kesembilan, selalu menghormati guru dan mentor dalam proses pembelajaran.
Yang ke-10, selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzan. Untuk materi selanjutnya, tugas dan tanggung jawab umat Islam dalam pengembangan iptek. Yang pertama ada ilmu sebagai perangkat kekhalifahan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32 menjelaskan tentang peristiwa pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Akan tetapi, malaikat meragukan mengenai kompetensi manusia dalam mengelola bumi. Namun, Allah dengan tegas tetap memilih manusia untuk menjadi khalifah. Untuk itu, Allah kemudian mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama sekaligus khalifah di muka bumi. Berdasarkan ayat tersebut sudah sangat jelas menerangkan tentang pentingnya ilmu sebagai perangkat kekhalifahan. Lalu, yang kedua, manusia memiliki potensi untuk berkembang. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Meskipun demikian, Allah telah melengkapi penciptaan manusia dengan berbagai indera untuk mengembangkan diri mereka. Hal ini dapat kita renungi dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Lalu yang ketiga ada Al-Quran memerintahkan manusia meneliti. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menginformasikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan manusia untuk mengamatinya. Salah satu ayat yang terkait ini dapat diamati dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 20-21 yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi maksud dalam poin ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk meneliti mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia itu sendiri mengetahui bagaimana besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah Al-Quran mendorong manusia untuk menjadi pribadi cerdas. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menggunakan istilah-istilah kecendekiaan seperti ulul albab, ulul ilmi, ulul nuha, dan ulul absar. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan agar kita menjadi orang yang cerdas, yaitu dapat mengambil pelajaran dan hikmah serta berperan aktif dalam mentafakuri kebesaran Allah. Beberapa contoh ayat-ayat yang menggunakan istilah kecendekiaan ada Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan juga ada Quran Surat An-Nur ayat 44. Untuk materi selanjutnya adalah kontribusi ilmuwan muslim. Yang pertama, kontribusi ini ada dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi atau ilmuwan Islam, dan juga seni ukir. Yang pertama, kedokteran. Beberapa ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran ini ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan juga Ibnu Rashid. Lalu selanjutnya dalam bidang matematika, yang pertama adalah Umar Al-Farukhan, yaitu seorang arsitek kota Baghdad, dan yang kedua yang sudah sangat terkenal yaitu Al-Khawarizmi atau penemu angka 0. Lalu ada astronomi atau ilmuwan. Yang pertama adalah Al-Fazari, yang kedua Al-Batani, yang ketiga Abu Wafaq, dan yang keempat Al-Fargoni. Lalu dalam bidang seni ukir ada Al-Badar, dan yang kedua ada Al-Tarib. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.